Malone. I want to start taking the battle to him. I want to hurt Capone. None of us will see heaven. We can't clean up this time. Ada banyak sekali film gangster yang bertebaran saat ini. Film gangster adalah film yang berfokus pada kehidupan dunia kejahatan terorganisir, biasanya menggambarkan tokoh-tokoh kriminal seperti bos mafia, bandar obat-obatan terlarang, atau anggota geng. Sang tokoh utama biasanya memiliki moral abu-abu, mereka bisa kejam tapi juga karismatik, menjadikan penonton terlibat dalam dilema. Film-film gangster legendaris contohnya adalah The Godfather, Scarface, hingga The Irishman. Menariknya, ternyata ada beberapa film gangster bagus yang jarang diketahui. Apa saja filmnya? A History of Violence. A History of Violence adalah film yang dibuat dengan anggaran sekitar $32 juta dan menghasilkan lebih dari $60 juta di box office global. Film ini dinominasikan untuk 2 Oscar, skenario adaptasi terbaik dan aktor pendukung terbaik, dan dianggap sebagai salah satu karya terbaik sutradara David Cronenberg. Film yang rilis tahun 2005 ini juga diadaptasi dari novel grafis karya John Wagner dan Vince Locke. Film ini dibintangi oleh Viggo Mortensen sebagai Tom Stoll, seorang pemilik restoran kecil di kota Indiana yang menjadi pahlawan lokal setelah menggagalkan perampokan brutal. Pemeran pendukungnya termasuk Maria Bello sebagai istrinya, Ed Harris, dan William Hurt, yang penampilannya sebagai Richie Cusack memberinya nominasi Oscar untuk aktor pendukung terbaik meski hanya tampil selama sekitar 10 menit. Cerita dimulai saat Tom Stoll menggagalkan 2 perampok bersenjata dan menjadi sorotan media nasional. Namun, kejadian itu menarik perhatian pria misterius bernama Carl Fogarty, Ed Harris, yang mengklaim bahwa Tom sebenarnya adalah Joey Cusack, seorang pembunuh bayaran dari Philadelphia yang telah lama menghilang. Tekanan mulai menghancurkan kehidupan Tom yang tampaknya damai, dan memaksanya menghadapi masa lalunya yang kelam. Untouchables. The Untouchables adalah film yang diangkat dari kisah nyata tentang upaya pemerintah Amerika Serikat memberantas kejahatan terorganisir pada era Prohibition di Chicago. Film ini dibintangi oleh Kevin Costner sebagai Elliot Ness, seorang agen federal yang membentuk tim khusus untuk menjatuhkan raja kriminal legendaris Al Capone, yang diperankan dengan intens oleh Robert De Niro. Sean Connery berperan sebagai Jim Malone, polisi veteran yang menjadi mentor Ness, dan memenangkan Oscar untuk aktor pendukung terbaik atas peran tersebut. Disutradarai oleh Brian De Palma dan ditulis oleh David Mamet, filmnya berpusat pada perjuangan Elliot Ness dalam menghadapi korupsi merajalela di kepolisian dan lembaga hukum. Setelah usahanya untuk menangkap Capone selalu gagal karena pengaruh dan uang, Ness merekrut sekelompok kecil pria yang tidak bisa disuap, The Untouchables, untuk membantu menjalankan hukum secara bersih. Ketegangan meningkat saat mereka melakukan penggerebekan dan konfrontasi berdarah dengan kaki tangan Capone, termasuk adegan aksi legendaris di stasiun kereta yang terinspirasi dari Battleship Potemkin. Film ini dibuat dengan anggaran sekitar $25 juta dan sukses besar di box office dengan pendapatan lebih dari $106 juta secara global. That's a deal. Excuse me? Hold on, wait a second. The Drop. The Drop disutradarai oleh Michael R. Roskam dan ditulis oleh Dennis Lehane, berdasarkan cerpen karya Lehane sendiri berjudul Animal Rescue. Film ini dibintangi oleh Tom Hardy sebagai Bob Saginowski, James Gandolfini dalam peran terakhirnya sebagai Marv, serta Noomi Rapace dan Matthias Schoenaerts. Film ini berfokus pada dunia gangster di Brooklyn yang melibatkan bar lokal yang digunakan sebagai tempat drop untuk uang hasil kejahatan. Ceritanya mengikuti Bob, seorang bartender pendiam yang bekerja di bar milik sepupunya, Marv. Bar tersebut diam-diam digunakan oleh gangster ceknya untuk menyimpan uang hasil kejahatan. Kehidupan Bob mulai berubah saat ia menyelamatkan seekor anak anjing pitbull yang terlantar dan menjalin hubungan dengan Nadia, seorang wanita dengan masa lalu kelam. Ketegangan meningkat saat Bob terseret ke dalam konflik antara gangster, polisi,
dan ancaman dari masa lalu yang membongkar sisi gelap dirinya. Konflik ini memuncak dalam peristiwa mengejutkan yang menunjukkan bahwa Bob bukanlah pria biasa seperti yang tampak di permukaan. Film ini dibuat dengan anggaran sekitar 12,6 juta dolar dan meraih pendapatan box office sekitar 18,7 juta dolar secara global. Meski begitu, filmnya mendapatkan ulasan yang cukup positif saat dirilis. Liar Cake. Liar Cake adalah film dari Inggris yang dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Matthew Vaughn dalam debut penyutradaraannya, dan ditulis oleh J.J. Connolly berdasarkan novel karyanya sendiri. Film ini dibintangi oleh Daniel Craig dalam peran utama sebagai seorang pengedar obat-obatan terlarang kelas atas yang tidak disebutkan namanya, yang berencana pensiun dari dunia kejahatan. Film ini sering dianggap sebagai batu loncatan Craig menuju peran James Bond. Cerita mengikuti narator tanpa nama, seorang pengedar kokain yang beroperasi dengan profesionalisme tinggi dan berusaha menjaga jarak dari kekerasan. Namun, ketika bosnya memintanya untuk melacak putri seorang teman yang hilang dan juga menjual sejumlah besar pil curian, ia terseret ke dalam jaringan konflik antar gangster, mafia Serbia, dan agen pemerintah. Dalam upayanya keluar dari dunia kriminal, ia harus menghadapi serangkaian kejutan dan pengkhianatan yang membuatnya menyadari bahwa dunia kejahatan memiliki lapisan yang jauh lebih dalam daripada yang ia kira, seperti kue lapis, Liar Cake. Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar 4 juta pound, sekitar 6 juta dolar USD, dan meraih pendapatan lebih dari 11,9 juta dolar secara global. Kill the Irishman. Kill the Irishman diadaptasi dari buku To Kill the Irishman karya Rick Porrello, yang mengisahkan kehidupan nyata Danny Green, gangster keturunan Irlandia Amerika yang bangkit di dunia kejahatan Cleveland pada tahun 1970-an. Pemeran utamanya adalah Ray Stephenson sebagai Danny Green, didukung oleh aktor kawakan seperti Vincent D'Onofrio, Christopher Walken, Val Kilmer, dan Linda Cardellini. Film ini menggambarkan konflik berdarah antara kelompok mafia Italia dan kekuatan baru yang dibentuk oleh Green. Film yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai dan ditulis oleh Jonathan Hensley ini berfokus pada perjalanan Danny Green dari seorang buruh pelabuhan hingga menjadi pemimpin serikat pekerja yang kontroversial, lalu menjelma menjadi gangster berpengaruh. Setelah hubungannya dengan gangster Italia memburuk, Green memulai perang terbuka melawan organisasi kejahatan terorganisir yang menyebabkan puluhan pembunuhan dan pengeboman di Cleveland. Keberanian dan kelangsungan hidup Greene dalam menghadapi berbagai upaya pembunuhan menjadikannya sosok legendaris, disegani sekaligus ditakuti oleh musuh-musuhnya. Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar 12 juta dolar, namun hanya meraup sekitar 1,2 juta dolar di box office, menjadikannya kurang sukses secara komersial meskipun mendapat sambutan cukup baik dari kalangan penonton. Road to Perdition. Road to Perdition adalah film yang dirilis pada tahun 2002, disutradarai oleh Sam Mendes dan dibintangi oleh Tom Hanks, Paul Newman, dan Jude Law. Film ini diadaptasi dari novel grafis karya Max Allan Collins dan Richard Pierce Reiner. Berlatar tahun 1931 selama era depresi besar di Amerika Serikat, film ini mengeksplorasi tema balas dendam yang kuat. Kisahnya berpusat pada Michael Sullivan, Tom Hanks, seorang pembunuh bayaran setia yang bekerja untuk gangster milik John Rooney. Ketika putra Sullivan secara tak sengaja menyaksikan sebuah pembunuhan, sang anak menjadi target eliminasi, dan keluarga Sullivan pun diincar oleh Conor Rooney, putra John yang cemburu dan tak stabil. Setelah tragedi menimpa keluarganya, Sullivan melarikan diri bersama putranya yang masih kecil, memulai perjalanan penuh bahaya untuk membalas dendam sekaligus melindungi anaknya dari dunia kekerasan yang selama ini ia jalani. Film ini mendapat pujian karena sinematografinya yang indah oleh Conrad L. Hall yang memenangkan Oscar Anumerta, serta penampilan kuat dari para pemerannya. Dengan suasana gelap dan narasi yang dalam, film ini menjadi salah satu film kriminal paling berkesan di awal 2000-an.
Paul Newman pun mendapat pujian luas dalam peran terakhirnya di layar lebar sebagai bos gangster John Rooney.